Siti Jubaida, kelas 12 MIPA 3 dari kelompok Dimensi 3 Sihir. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar salah satu materi kelas 12, matematika wajib, yaitu analisis bangun ruang atau Dimensi 3. Untuk itu, mari kita simak penjelasan dari salah satu teman saya, Ine. Hai, saya Ine. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang Dimensi 3. Suatu bangun ruang yang terbentuk dari 3 elemen dasar, yaitu titik, garis, dan bidang. Contohnya kubus, balok, dan lain-lain. Nah, sebelum kalian mengetahui lebih lanjut, kalian harus mengetahui dan membedakan apa itu titik, garis, dan bidang. Nah, yang dimaksud dengan garis yaitu ini. Titik A, nih, ini titik guys. Ini titik B. Nah, titik tidak juga ada juga yang di tengah-tengah. Ini titik P. Nah, kemudian garis. Garis adalah jarak antara satu titik dengan titik yang lain. Contohnya, titik A ke titik B. Ini adalah garis AB. Kemudian bidang. Bidang adalah titik A, B, C, D. Ini yang dinamakan dengan bidang. Selanjutnya, diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada suatu bangun ruang. Diagonal ruang pada kubus atau balok A, B, C, D, E, F, G, H, yaitu ditunjukkan oleh ruas garis AG. Nih, dalam balok ini, garis ini disebut dengan diagonal ruang. Kemudian, dalam kubus, titik A ke G, garis ini disebut dengan diagonal kubus. Selanjutnya, diagonal bidang. Suatu kubus atau ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi kubus. Diagonal pada kubus atau balok A, B, C, D, E, F, G, H, yaitu nih guys, titik A ke F, E ke B, ini adalah diagonal bidang pada bagian depan. Kemudian pada bagian bidang kiri, nih, titik A ke H, D ke E. Nah guys, gimana nih penjelasan pertama tadi? Mudah bukan? Mudah lah ya, apa sih yang nggak buat matematika? Belum selesai loh, ada beberapa materi yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Yuk kita simak terus videonya. Halo guys, perkenalkan nama saya Neng Sastri. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya teman saya sudah bahas. Melanjutkan, mari kita ulas kembali materi yang pernah kita pelajari seperti teorema Pitagoras, konsep dasar trigonometri, luas segitiga. Rumus Pitagoras didefinisikan dengan AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Rumus tersebut dapat diinterpretasikan sebagai segitiga siku-siku ABC yang memiliki hipotenusa atau sisi miring, sisi alas, dan sisi tegak. Konsep dasar trigonometri, selain dari teorema Pitagoras, untuk menghitung dimensi 3, kalian juga bisa menggunakan konsep dasar trigonometri seperti pada gambar di atas ini. Lalu, luas segitiga. Untuk mencari luas segitiga, kita menggunakan rumus luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Agar memudahkan mempelajari materi selanjutnya, ada satu tambahan materi, yaitu dalil proyeksi segitiga. Proyeksi adalah pemetaan suatu daerah secara tegak lurus terhadap daerah lainnya. Rumus dalil proyeksi segitiga, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AP. Selanjutnya, menentukan titik ke titik. Jarak dua titik dinyatakan sebagai panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Sebenarnya, tidak ada rumus baru dalam mencari jarak titik ke titik pada dimensi 3. Kalian dapat mencari panjang jarak titik ke titik menggunakan teorema Pitagoras, seperti gambar di atas ini. Kenalkan, nama aku Kaila. Sekarang aku bakal ngejelasin salah satu contoh soal mengenai materi yang udah dijelasin sama teman aku tadi, yaitu mencari jarak antara titik ke titik. As you can see, di sini udah ada soal, udah ada gambar balok juga. Nah, yang kita cari pertama kali adalah jarak antara titik C ke titik F.
Nah, karena titik C dan F ini diagonal, maka bakal sama nih hasilnya sama yang lain. Jaraknya tuh bakal sama, kayak E ke G, terus H ke F bakal sama, hasilnya kayak C ke F. Nah, sekarang kita cari nih ya. Kalian ingat kan rumus Pitagoras? A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita ganti nih. Karena yang dicarinya CF, kita tulis di sini CF, rumusnya menjadi akar BC kuadrat ditambah BF kuadrat. BC kita bisa misalkan menjadi A, dan BF juga kita misalkan menjadi A. Jadi, A kuadrat ditambah A kuadrat. Jangan lupa ya sama akarnya. Hasil dari situ, hasilnya jadi akar 2A kuadrat. Nah, akar 2A kuadrat itu sama kayak akar 2 dikali akar A2. Akar A2 bisa nih kan kita sederhanain, dan hasilnya jadi A akar 2. Nah, udah dapat nih kita CF-nya. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu jarak titik E ke titik C. Di sini udah ada gambar untuk mencari titik E ke C. Nah, di sini ingat lagi kan rumusnya, rumus Pitagoras, yaitu di sini AC kuadrat ditambah AE kuadrat. Terus pada nanya kenapa nih hasilnya jadi A akar 2? Karena A akar 2 hasil dari yang CF tadi. Kan aku udah bilang kalau misalnya diagonal setiap bangun ruangnya bakal sama. Jadi di sini kita tinggal pindahin aja nih, karena AC itu sama kayak CF, kita tinggal pindahin ke sini. Jadi hasilnya akar akar A kuadrat 2 pangkat 2 ditambah A2. A2 dari mana? Karena kita bakal nyari EC, pasti kita harus nyari EA dulu dong. Nah, EA-nya itu A kuadrat. Nah, hasilnya jadi akar 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Hasil dari itu jadi akar 3A kuadrat atau A akar 3. Yang ketiga, kita bakal cari jarak titik G ke titik AB. Nah, di sini nih ada titik G ke titik AB. Wih, panjang banget kan? Nah, ingat lagi kan yang tadi rumus Pitagoras? Di sini ada akar PB kuadrat ditambah BG kuadrat. Mana sih P? Kita bisa buat P di mana aja, mau di tengah, mau di atas, mau di bawah. Nah, tapi di sini kita misalkan P-nya ada di titik ada di tengah antara A dan B. PB kuadrat itu nilainya jadi setengah. Kenapa setengah? Karena nggak bernilai 1 jaraknya, soalnya kita ada di tengah-tengah kan. Nah, jadi 1/2 A kuadrat ditambah AR. Kenapa R? Karena kan BG nggak diketahui. Jadi AR kuadrat dikuadratkan. Hasilnya jadi akar 1/4 A kuadrat ditambah 2A kuadrat. Nah, kita bisa dijumlahin lagi nggak sih? Kita sederhanain lagi. Jadi 1/4 A kuadrat ditambah 8/4 A kuadrat. Biar sama nih, pecahan sama pecahan kan ya. Nah, terus di sini hasilnya jadi akar 9/4 A kuadrat. 9/4 masih bisa disederhanain lagi. Kita sederhanain lagi. Jadi, kan kalau disederhanain itu biar dihilangin kan akarnya. Kita hilangin. Jadi 3/2 A. Nah, udah ketemu kan hasilnya? Yang nomor 1 jawabannya A akar 2, yang nomor 2 jawabannya A akar 3, dan yang nomor 3 jawabannya 3/2A. Oke guys, kita lanjutkan dengan menentukan titik ke garis. Jarak titik ke garis adalah ruas garis yang tegak lurus atau terpendek dari sebuah titik terhadap sebuah garis. Nah, contohnya nih, titik H ini ke titik antara G dan A, yaitu N, ke garis ini guys. Nah, pada masalah ini kalian dapat menggunakan dengan 4 metode, yaitu 1. Teorema Pitagoras, 2. Konsep dasar trigonometri, 3. Luas segitiga, 4. Dalil proyeksi segitiga. Hai, kembali lagi dengan saya. Di sini sekarang saya akan menyelesaikan contoh soal menentukan titik ke garis. Diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Jarak titik F ke garis AC adalah, di sini saya sudah menggambar segitiganya. Karena ini segitiga sudut sama sisi, maka di sini sudutnya 60 derajat. Di sini 60 derajat dan 60 derajat. Di sini juga 60 derajat. Untuk panjang sisinya di sini 10 akar 2,
di sini 10 akar 2. Kenapa? Karena di soal sebelumnya teman saya sudah mencari rumus untuk mencari diagonal bidang, yaitu panjang rusuk dikali akar 2. Maka di sini panjangnya 10 dikali akar 2. Untuk panjang dari A ke F aksen, nah ini berarti setengahnya dari 10 akar 2, yaitu 5 akar 2. Ini dari F aksen ke C juga sama 5 akar 2. Untuk menyelesaikannya, di sini bisa dengan 2 cara, yaitu cara pertama menggunakan cara teorema Pythagoras. Maka F aksen, kita akan mencari F aksen ya. F aksen sama dengan akar FC kuadrat dikurangi F aksen C kuadrat sama dengan akar, tadi kan FC-nya 10 akar 2. Jadi 10 akar 2 kuadrat ini dikurang ya. Dikurang F aksen C-nya berapa tadi? 5 akar 2. Jadi 5 akar 2 kuadrat sama dengan akar 200 dikurangi 50. Hasil dari 200 dikurangi 50 sama dengan akar 150. Akar dari 150 sama dengan akar 25 dikali 6. Maka menghasilkan 5 akar 6. Di cara yang kedua, kalian bisa menggunakan cara dengan rumus trigonometri. Di sini saya menggunakan sin karena akan mencari sisi depan. Jadi tadi kan sudutnya 60 derajat, jadi di sini sin 60 derajat sama dengan depannya yang F aksen dan miringnya FC garis FC. Jadi F aksen per FC. Sin 60 berapa? Setengah akar 3 sama dengan F aksen per FC. Kalau FC dipindahkan kan jadi dikali, jadi setengah akar 3 dikali 10 akar 2 sama dengan F aksen. Ini setengah dikali 10 kan 5, akar 3 dikali 2 sama dengan 6, jadi 5 akar 6. Jadi F aksennya sama dengan 5 akar 6. Jadi jawabannya ini sama 5 akar 6. Nah, sekarang kita bakal membahas tentang materi menentukan titik ke bidang. Titik ke bidang yaitu panjang ruas garis yang terpendek atau tegak lurus antara suatu titik dengan suatu bidang. Nah, di sini tuh udah ada gambar yang akan kita bahas nanti, yaitu jarak antara titik A ini ke bidang alfa nih, yang ini yang bentuknya kayak jajar genjang, adalah panjang ruas garis tegak lurus dari titik A ke bidang alfa. Di sini ada A aksen. A aksen itu merupakan proyeksi titik A pada bidang alfa. Nah, panjang ruas garis ini tuh, yang ini disebutnya itu AA aksen. Nah, AA aksen di sini artinya jarak titik A terhadap bidang. Tadi kan kita habis ngebahas materi yang sebelumnya mencari titik ke bidang. Sekarang kita cobain salah satu soalnya biar lebih ngerti lagi. Di sini ada satu soal. Sebuah kubus ABCD EFGH mempunyai panjang 8 cm, panjang rusuknya 8 cm. Hitunglah jarak titik C ke bidang BDG. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama yang harus kita lakuin adalah menarik garis diagonal antara A ke C. Nah, kenapa sih harus cari atau membuat garis diagonal? Biar kita tahu nanti titik potongnya di mana. Karena udah ada garis A ke C ini, kita tarik garis dari G ke bawah. Kenapa ke bawah? Biar kita tahu titik potongnya di mana. Nah, titik potong ini kita sebut aja G aksen. Nah, di sini udah terbentuk kan segitiga. Segitiga juga kita harus potong lagi nih. Nah, C ini kita tarik terus ke sana. Nah, ini titik potongnya kita namain C aksen. Kita pindahin ya. Di sini G, kita balikin aja segitiganya. Di sini G, C aksen dan G aksen. Nah, karena tadi panjang rusuknya 8 cm, kita tulis di sini CG-nya 8,
Dan CG aksennya 4 akar 2. Kenapa sih 4 akar 2? Karena di sini udah ada AC itu 8 akar 2. Sedangkan CG aksen itu setengah dari AC. Jadi, setengah dari 8 akar 2 berapa? 4 akar 2 kan? Nah, terus di sini kok udah ada 4 akar 6 sih? Nah, buat itu kita cari ya ke sini. Nah, karena kita belum tahu asal dari 4 akar 6 ini dari mana. Nah, 4 akar 6 ini kan hasil dari GG aksen. Sedangkan GG aksen kita harus cari dengan rumus Pitagoras. Nah, di sini rumus Pitagoras kita balik lagi. Akar CG kuadrat, karena cuman ada CG sama CG aksen yang ada nilainya, ditambah CG aksen kuadrat. Hasilnya menjadi akar 8, ini 8 kuadrat, dan 4 akar 2 kuadrat. 8 kuadrat berapa? 64. 4 akar 2 kuadrat 32. Ditambahkan jadi akar 96. Akar 96 lagi kalau disederhanakan jadi 4 akar 6. Udah nih kita dapat ketiga nilai yang kita butuhin untuk menyelesaikannya. Nah, kita masukin rumusnya. CG aksen dikali CC aksen sama dengan CG aksen dikali CG. Karena yang dicarinya terus jarak C ke bidang BDG kita tulis di sini CC aksen. Nah, GG aksennya kita pindahin ke bawah karena pindah tempat. Di sini perkalian kita jadi pembagian. Nah, CC aksen sama dengan CG aksen dikali CG per GG aksen. Nah, CG berapa tadi? Udah ada 4 akar 2. CG 8. GG aksennya 4 akar 6. Nah, kita 4 kita coret nih, soalnya kan udah bisa kita hilangkan. Ada 6 sama 2 bisa kita sederhanakan menjadi 3. Hasilnya jadi 8 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 biar bisa dikaliin. Nah, hasil dari perkalian tadi yang perkalian 8 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 adalah 8 per 3 akar 3. Jadi, hasil jarak titik C ke bidang BDG adalah 8 per 3 akar 3 cm. Gampang kan? Oke, di sini sekarang kita akan melanjutkan materi mengenai menentukan sudut antara garis dan bidang. Pada dasarnya, sudut dibentuk oleh dua buah sinar yang memiliki titik ujung yang sama. Besar sudut antara garis dan bidang sama dengan sudut antara garis tersebut dengan proyeksi garis tersebut pada bidang. Nah, jadi di sini kan ada bidang PQRS. Nah, di sini terdapat garis G yang menembus bidang PQRS yang ini. Sudut antara garis G dan bidang PQRS adalah sudut antara garis G dengan proyeksi garis PQRS. Proyeksi garis pada bidang PQRS. Nah, ini jadi yang dimaksud adalah sudut A. Yang ini sudutnya. Oke, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas soal terakhir, yaitu menentukan sudut antara garis dan bidang. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Sudut antara dua garis DF dan bidang CDGH adalah alfa. Nilai sin alfa adalah titik-titik. Sebelum kita menyelesaikan soal tersebut, kita harus menggambar terlebih dahulu kubusnya. Seperti ini. Lalu, setelah kita menggambar kubusnya, tarik garis DF. Untuk menentukan panjang garis DF, kita menggunakan teorema Pitagoras. DF kuadrat sama dengan BF kuadrat, yang ini garis yang ini. BF kuadrat ditambah BD kuadrat. Pada soal sebelumnya sudah diketahui cara menentukan diagonal bidang. Panjang rusuk dikali akar 2. DF kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 12 akar 2 kuadrat. Sama dengan 12 akar 2, 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikali 2. Sama dengan 3 dikali 12 kuadrat. DF sama dengan akar 3 dikali 12 kuadrat. Sama hasilnya 12 akar 3. Nah, kita balik lagi ke soalnya. Kan udah ketahuan panjang garis DF dengan cara
mencarinya dengan cara teorema Pitagoras. Sekarang kita menyelesaikan soal ya mencari nilai sin alfa. Nilai sin alfa yaitu sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya yang mana? Yang ini, 12. Sisi miringnya yang ini, 12 akar 3 yang tadi udah dicari. 12 dibagi 12 akar 3 sama dengan 1 per akar 3. Kenapa dikali akar 3 per akar 3? Karena untuk menghilangkan akar 3 yang di bawah ini. Dan hasilnya 1 per 3 akar 3. Oke guys, sekian pemaparan materi matematika wajib mengenai dimensi 3 dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe